Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya. Dan semoga kalian selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kita perkenalan dulu ya. Di sini ada Kak Isnaini Nurfianti dan Kak Risma Septiwilupi. Kami mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Jember. Nah, di sini kita akan membahas suatu materi pembelajaran matematika di kelas 8 SMP, yaitu materi peluang. Apa sih peluang itu? Yuk, kita simak materinya. Definisi peluang. Peluang didefinisikan sebagai sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Di dalam materi peluang, ada beberapa istilah yang sering digunakan, seperti ruang sampel, titik sampel, dan juga kejadian. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin terjadi pada suatu percobaan atau kejadian. Contohnya, pada saat kita melemparkan sebuah dadu, maka ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada penulisan ruang sampel menggunakan tanda kurung kurawal karena merupakan himpunan. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul. Contohnya, pada saat pelemparan sebuah dadu, maka titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Selanjutnya, menyusun anggota ruang sampel. Dalam menyusun anggota ruang sampel, terdapat 3 cara. Yang pertama, menyusun anggota ruang sampel dengan mendaftar. Di sini kita memiliki 2 buah koin yang dilempar secara bersama-sama. Maka akan ada yang menjadi koin pertama dan koin kedua. Misalkan koin pertama muncul angka dan koin kedua muncul gambar. Maka kejadian dari pelemparan tersebut adalah AG. Semua hasil yang mungkin terjadi dari percobaan tersebut atau titik sampelnya adalah AG, GA, AA, dan GG. Dengan demikian, kita peroleh ruang sampelnya adalah AG, GA, AA, GG. Banyaknya ruang sampel NS sama dengan 4. Yang kedua yaitu menyusun anggota ruang sampel dengan diagram pohon. Jika satu buah koin yang berisi angka dan gambar dan satu buah dadu yang berisi 6 mata dadu dilempar secara bersama-sama, maka kemungkinan kejadiannya adalah munculnya angka atau gambar pada koin dan munculnya salah satu mata dadu pada dadu. Misalkan, sebuah koin kita anggap sebagai benda pertama dan sebuah dadu kita anggap benda kedua. Maka diperoleh seperti tabel berikut. Pada masing-masing angka dan gambar,
kita hubungkan dengan 6 mata dadu, yaitu angka dihubungkan dengan 6 mata dadu dan gambar dihubungkan dengan 6 mata dadu. Maka dihasilkan ruang sampel A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, G6. Banyaknya anggota dari ruang sampel N, S sama dengan 12. Yang ketiga, menyusun anggota ruang sampel dengan tabel. Jika kita melemparkan 2 dadu sekaligus, maka pada masing-masing dadu akan ada 6 kemungkinan kejadian yang muncul, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika kita susun dalam sebuah tabel, maka didapat hasil sebagai berikut. Pada tabel tersebut, di sisi sebelah kiri merupakan mata dadu pertama, dan sisi atas merupakan mata dadu kedua. Maka, kita hubungkan mata dadu pertama dengan mata dadu kedua, sehingga dapat diperoleh ruang sampel yaitu 11, 12, 13, 14, 15, 16 sampai pada 66. Sehingga banyaknya anggota ruang sampel N, S sebanyak 36. Rumus peluang. Sebelum membahas rumus peluang, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah perbandingan dari banyak percobaan yang dilakukan dengan banyaknya kejadian yang diamati. Frekuensi relatif dapat dicari menggunakan rumus frekuensi relatif sama dengan banyak kejadian dibagi banyak percobaan. Apabila peluang dari setiap titik sampel dari anggota ruang sampel S sama, maka peluang kejadian dapat dicari dengan rumus PK sama dengan NK dibagi NS, di mana PK merupakan peluang kejadian, NK merupakan banyaknya kejadian, dan NS merupakan banyaknya anggota ruang sampel. Contoh soal. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya sisi dadu yang berangka genap. Penyelesaiannya yaitu dengan mencari ruang sampelnya terlebih dahulu. Ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga banyaknya anggota ruang sampel sebanyak 6. Kemudian, sisi dadu yang berangka genap, yaitu 2, 4, dan 6. Maka, banyaknya kejadian sebanyak 3. Maka, peluang sama dengan 3 dibagi 6 sama dengan 1/2. Jadi, peluang munculnya mata dadu berangka genap adalah 1/2 atau 0,5. Selanjutnya, kejadian majemuk dan kejadian K komplement. Kejadian majemuk merupakan 2 atau lebih kejadian yang dioperasikan sehingga terbentuklah sebuah kejadian yang baru. Kejadian K komplement adalah semua kejadian yang bukan kejadian K.
kejadian K komplement dinyatakan dengan K aksen. Untuk mencari kejadian K komplement, dapat menggunakan rumus PK aksen sama dengan 1 dikurangi PK atau PK ditambah PK aksen sama dengan 1. Contoh soal. Dari seperangkat kartu bridge, diambillah 1 buah kartu secara acak. Tentukan peluang terambilnya kartu yang bukan as. Penyelesaian. Pertama, kita cari jumlah kartu bridge, yaitu sebanyak 52. Maka, banyaknya anggota ruang sampel sebanyak 52. Kemudian, jumlah kartu as sebanyak 4. Maka, jumlah kejadian sama dengan 4. Kemudian, kita substitusikan pada rumus peluang, yaitu PK sama dengan P per 52 sama dengan 1/13. Karena yang ditanyakan adalah peluang terambilnya kartu yang bukan as, maka kita akan mencari kejadian K komplement, yaitu dengan rumus PK aksen sama dengan 1 dikurangi PK. Maka kita substitusikan, yaitu sama dengan 1 dikurangi 1/13 sama dengan 12/13. Maka peluang terambilnya kartu yang bukan as adalah 12/13. Selanjutnya, penjumlahan peluang. Dalam penjumlahan peluang, terdapat 2 jenis kejadian. Yang pertama, kejadian saling lepas. 2 buah kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika tidak ada satupun elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang ada pada kejadian B. Rumusnya adalah PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Contoh soal. 2 buah dadu, masing-masing berwarna merah dan putih, dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. Tentukanlah peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 3 atau 10. Penyelesaiannya adalah dalam menyusun ruang sampel, kita dapat menggunakan tabel. Pada tabel tersebut, di sisi bagian kiri merupakan mata dadu berwarna putih. Dan sisi atas, mata dadu berwarna merah. Kemudian, kita hubungkan kedua mata dadu, sehingga diperoleh banyaknya anggota ruang sampel sebanyak 36. NS sama dengan 36. Kemudian, kita mencari kejadian mata dadu berjumlah 3. Lalu, tandai dengan warna kuning pada tabel. Maka, A sama dengan 1221. NA sama dengan 2. Selanjutnya, kita mencari kejadian mata dadu berjumlah 10. Lalu, kita tandai dengan warna biru. Maka B sama dengan 46, 55, 64. NB sama dengan 3. Karena tidak ada elemen yang sama pada A dan B, digunakan rumus P A gabungan B sama dengan
PA ditambah PB. Untuk PA, kita substitusikan NA per NS, yaitu 2/36. Untuk PB, 3/36. Maka 2/36 ditambah 3/36 sama dengan 5/36. Maka peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 3 atau 10 adalah 5/36. Yang kedua, kejadian tidak saling lepas. Artinya, ada elemen A yang sama dengan elemen B. Rumusnya adalah PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Pada operasi peluang yang lain, juga terdapat beberapa jenis kejadian. Yang pertama, kejadian saling bebas. Dua buah kejadian bisa disebut saling bebas apabila munculnya kejadian A tidak berpengaruh pada munculnya kejadian B, sehingga peluang kejadian A dan B terjadi bersamaan. Bisa dituliskan menjadi PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Yang kedua, kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat terjadi jika kejadian A mempengaruhi munculnya kejadian B atau sebaliknya. Maka bisa dituliskan menjadi PA irisan B sama dengan PA dikali PB per A, atau PA irisan B sama dengan PB dikali PA per B. Selanjutnya, frekuensi harapan. Frekuensi harapan dari suatu kejadian adalah banyaknya kemunculan kejadian yang dimaksud dalam beberapa kali percobaan, atau dirumuskan seperti FH kejadian A sama dengan PA dikali banyaknya percobaan. Contoh soal. Sebuah dadu bermata 6 dilempar sebanyak 120 kali. Berapa harapan akan muncul mata dadu 6? Penyelesaiannya adalah: pertama, kita mencari peluang muncul mata dadu 6, yaitu PA sama dengan 1/6. Maka FH muncul mata dadu 6 sama dengan PA dikali 120 sama dengan 1/6 dikali 120 sama dengan 20. Maka frekuensi harapan muncul mata dadu 6 sebanyak 20 kali. Nah, selesai sudah pembahasan kita kali ini mengenai materi peluang. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.